Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kita akan benar ya. Sebentar ya. Oke, kita akan bahas mengenai metode bayangan.
Sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah, Prof. Oke. Ini metode bayangan. Metode bayangan itu adalah metode untuk mencari potensial kalau diketahui suatu muatan, ya. Misalkan ini muatannya yang Q ini, yang ini berada pada suatu konduktor. Yang ini potensialnya sama dengan 0. Sehingga kalau kita tuliskan dalam metode bayangan itu, ini ada D, ini, plus Q, maka bayangannya adalah min Q. Sehingga potensialnya adalah ini. Potensialnya adalah Q Z kuadrat, X kuadrat plus Z kuadrat oleh Z min D dikurangi Q X kuadrat plus Z kuadrat plus Z plus D. Nah, maka potensialnya itu, kalau untuk Z sama dengan 0, potensialnya sama dengan 0. Kalau potensialnya akan menuju 0, kalau X kuadrat plus Z kuadrat itu jauh lebih besar D. Maka demikian, maka muatan yang kita letakkan pada suatu konduktor itu memberikan muatan induksi, sehingga ini dapat muatannya adalah epsilon 0 dV per dN. Yang dV dN itu adalah derivatif daripada normal, ya. Sehingga kalau pada sumbu Z berarti sama dengan dV per dZ. Potensial muatan persatuan luasnya sama dengan min epsilon 0 dV per dZ untuk Z sama dengan 0. Sehingga dari persamaan itu kita tahu dV per dZ sama dengan ini. Atau kalau kita teruskan, maka potensial untuk jarak X dan Y sama dengan nih, potensialnya sama dengan potensial persatuan luas, ya, sama dengan QXY sama dengan min QD dibagi 2B X kuadrat plus Y kuadrat. Kalau Z-nya sama dengan 0, sama dengan ini. Kalau begitu, kalau muatan totalnya sama dengan ini. Integral daripada ini muatan persatuan luas kalikan dA, ya. Atau dA sama dengan dx per dy. Kalau kita pindahkan ke koordinat polar,
kita X-nya kita ganti dengan RV, kemudian R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, kemudian dapat muatan persatuan luasnya. Ini sigma R sama dengan min Q D kalikan 2B R kuadrat plus D kuadrat, maka 3/2. Kalau muatan totalnya, kita tuliskan, muatan totalnya sama dengan Q integral daripada 0 pada 2B, dari 0 sampai tak berhingga. Kalau kita integralkan, sama dengan integral ini, Q D kali 2B R kuadrat plus D kuadrat, maka 3/2. Integralnya R kuadrat di R kuadrat dV. Atau kalau kita tuliskan sama dengan QD akar R kuadrat plus D kuadrat daripada 0 sampai tak berhingga. Kalau kita integralkan, nilainya sama dengan min Q. Artinya bahwa itu muatan Q itu mengindus atau memberikan indus muatan menjadi min Q. Ya, sebagaimana kita tuliskan tadi, ya, ini muatan itu memberikan jumlah muatan yang diinduksikan sama dengan min Q. Kalau ada Q dan min Q tentunya ada gayanya. Berapa gayanya? Tentunya adalah Prof, antara izin plus Prof. I. Ah, ya. Masih ada beberapa teman-teman yang menunggu di ini Prof untuk di ACC masuk room. Oh iya. Sebentar. Bentar ya. Sudah masuk belum? Sudah masuk belum? Sudah masuk belum? Halo. Belum, Prof. Sebelumnya. Ini jumlah pesertanya masih sama, Prof. Iya. Sebentar. Oh.
Udah masuk? Udah masuk semua? Halo? Udah, Prof. Oh, udah. Baik. Sudah, Prof. Ya, baik.
Jadi bagaimanakah dengan gayanya? Gayanya kita jumlahkan antara plus key dan min key tadi. Kita jumlahkan, maka gayanya sama dengan ini. Seperempat pi epsilon 0 Q, jaraknya itu menjadi 2D kuadrat. Ya. Gayanya adalah plus Q dan min Q kita jumlahkan, ya, menjadi D kuadrat. Sehingga kalau tenaganya sama dengan min seperempat pi epsilon 0 Q kuadrat per 2D. Tenaganya kita bisa cari, yaitu tenaganya adalah separuhnya, yaitu seperempat pi epsilon 0 Q kuadrat per dari 2D menjadi 4D. Ya. Karena sebagian disimpan dalam medan, dalam di dalam di dalam set positif dan set negatif, ya. Sehingga kalau begitu tenaganya, kita lihat tenaganya sama dengan ini, integralnya dari min tak berhingga, dari tak berhingga ke D. Jadi kalau kita hitung integralnya, F-nya tadi tenaganya, gayanya kita integralkan, ini sama dengan min seperempat pi epsilon 0 Q kuadrat per D per 4D. Misalkan itu kalau muatannya titik. Bagaimana kalau muatannya berbentuk bola misalkan ini, ya. Misalkan muatannya berbentuk bola, itu kalau misalkan bola ini jari-jari R, di sini ada muatan, tentunya ini ada konduktor yang ini bersama dengan 0, itu kita groundkan, ya. Ini kalau misalkan ini bolanya kita groundkan, ini muatannya di sini, bagaimana kayak bayangannya? Bentar. Oke. Ini kita letakkan muatan di suatu permukaan konduktor yang berbentuk bola. Atau kita katakan satu konduktor yang kita groundkan, ya. Kalau begitu, kita buat gambar seperti ini, jari-jarinya R, kemudian muatannya Q seperti ini. Sehingga Q aksennya, bayangannya ini sama dengan min Q per R kalikan A, ya. Kalau misalkan paling jauh sama dengan R, berarti Q aksennya sama dengan min R per A kalikan Q. Kemudian kita juga punya nih, bahwa B ini sama dengan B kalikan A sama dengan R kuadrat. Nih, panjang ini
Kalau dari sini sepanjangnya sama dengan A, nih A mengindir satu posisi yang kita tidak tahu, maka kita sebut saja B sama dengan R kuadrat per A. Dari dua persamaan ini kita dapatkan bahwa potensialnya sekarang sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 Q per R ditambah Q aksen per R aksen. Dengan Q aksen kita masukkan, ya, Q aksen kita tidak tahu, tapi Q aksen sama dengan min R per A kalikan Q dengan catatan bahwa B ini sama dengan R kuadrat per A kuadrat, R kuadrat per A, sehingga kita dapatkan maka gayanya sama dengan 1/4 Pi epsilon 0 kalikan Q, ini Q aksen per A min B kuadrat. Nah, atau sama dengan 1/4 Pi epsilon 0, ini Q kuadrat, ini kita kembalikan B-nya itu sebagai fungsi A kan, gitu, A kuadrat min R kuadrat, ini A per R kuadrat, seperti ini, itu gayanya sama dengan min 1/4 epsilon 0 Q kuadrat kalikan R, ini A per A kuadrat min R kuadrat. Itu maksudnya bayangan sebuah bola. Kita juga selain kita bisa mencari bayangan sebuah titik, kita bisa mencari bayangan suatu bola. Demikian. Kita lanjutkan lagi kemarin setelah metode bayangan mengenai separasi variabel, ya. Pada muatan kemarin sudah kita dapatkan, kalau muatannya tidak ada, maka menjadi persamaan Laplace. Persamaan Laplace itu kita selesaikan persamaan Laplace, kita bisa mencari potensialnya. Misalkan Laplace 2 dimensi, kemarin kita bicarakan sampai 3 dimensi, ya. Nih, persamaan 2 dimensi sudah kita selesaikan sampai persamaan 3 dimensi. Kita akan teruskan sampai ini. Misalkan kalau kita pakai koordinat spherical, ya, maka persamaan Laplace-nya menjadi seperti ini. X, Y, Z, tetapi di dalam koordinat spherical, ya. Jadi kita tuliskan seperti ini, kemudian V sama dengan R kalikan R sebagai fungsi R, kemudian kalikan theta sebagai fungsi theta, kalikan potensial V, ya. Nih. Ini bentuk Laplacian dalam koordinat spherical. Bentuknya seperti ini.
Sehingga kita bisa pisahkan jadi seperti ini. Misalkan untuk suatu simetri asimut misalkan, maka ini akan menjadi R kuadrat kalikan dV dr ditambah per sin V kalikan D per ini kalikan sin theta dV per theta ini sama dengan 0. Nah, nih PR theta sama dengan RR kalikan V sebagai fungsi theta. Karena dia simetri asimut ya. Simetri asimut itu simetri V-nya simetri ya. Sehingga persamaan kita menjadi dua persamaan yang tergantung kepada R dan theta. Kalau kita masukkan, maka menjadi persamaan ini. Persamaan menjadi dua hal saja. Kalau kita teruskan, kita pisahkan sebagaimana kita tahu dan kita pisahkan yang seperti R itu kita tuliskan sama dengan L per 1. Ini min L per 1. Mengapa ini L? Mengapa ini min L? Karena jumlahnya harus sama dengan berapa? Jumlahnya sama dengan 0. Nah, ini kan kita pisahkan itu, kita dapatkan persamaan berbentuk seperti ini. Ya, ini yang fungsi R jadi terpisah menjadi fungsi theta. Ya, ini kalau yang fungsi R kita tuliskan menjadi dua persamaannya. Kemudian yang fungsi theta kita dapatkan ini sama dengan ini. L kalikan L plus 1 sin theta itu disebut sebagai persamaan atau polinomial Legendre dengan theta sama dengan ini PL cos theta dengan catatan bahwa kalau PL X misalkan misalkan cos theta-nya kita sebagai X, maka menjadi 1/2L kalikan L faktorial kalikan DL dx kalikan X kuadrat min 1. Itu misalkan persamaan polinomial daripada Legendre. Ya. Yang lebih jauh kita sebutkan PL X untuk 1, untuk X sama dengan 1, untuk P1X sama dengan untuk X, P2X sama dengan 3X kuadrat min 1, P3X sama dengan 5X dan seterusnya sebagaimana tabel ini P3, P4 ini. PL1 ini sama dengan 1. Atau ini untuk L sama dengan 0 akan sama dengan ini. Maka VR theta ini fungsi R tadi yang dua persamaan A dan ada dua konstanta yaitu A dan B kalikan PL cos theta. Ini A dan B ini harus persamaan yang harus kita tentukan. Jadi kalau kita menggunakan persamaan dalam koordinat sferik tadi, maka kita tentukan AL-nya dan BL sebagaimana dengan persamaan yang seperti kemarin kita kerjakan ya. Oke. Sebagai contoh misalkan nih kan potensial V theta yang tentukan untuk potensial daripada suatu bola misalkan bola yang berlubang ya yang jari-jarinya R, tentukan potensialnya di dalam bola tersebut.
Maka dalam hal ini kalau untuk BL ini sama dengan 0, untuk semua L, maka dari sini ini BL-nya harus sama dengan 0, ya. Kita dapatkan ini, kita bisa hapuskan menjadi AL, L pangkat L. Kali ini kalau untuk L sama dengan 0, ini sama dengan 0. Oke. Bahkan biasanya kita belum taruh A, nanti A-nya kita cari untuk warna seperti ini. Kita misalkan BL theta untuk R sama dengan R, maka kita dapatkan BL theta sama dengan AL L pangkat L kalikan BL cos theta. Ini nilainya sama dengan V0 theta. Dengan demikian, kita bisa selesaikan kalau untuk X antara theta untuk 0 dan sepi, maka ini kita dapatkan AL sama dengan ini, AL kalikan LL sama dengan 2 per L+1 kalikan integral 0B, jadi pada P tadi yang kita berikan, yang kita ketahui tadi, kalikan sin theta. Sehingga persamaannya dengan demikian AL-nya sama dengan 2L+1 per 2 per L. Kalikan V0 theta PL cos theta. Sedangkan V0 theta ini sama dengan 2 K sinus kuadrat R theta. Sehingga V0 theta sama dengan ini K per 2 kalikan 1 min cos theta. Bagaimana nih sinus kuadrat ini kita ubah jadi 1 min cos theta, tidak kita arahkan ke dalam bentuk polinomial, yaitu K per 2 kalikan P0 cos theta min P1 cos theta. Sehingga persamaannya dengan A0 sama dengan A K per 2, P1 sama dengan min K, ya, seperti ini. Sehingga yang lain sama dengan yang A yang lain jadi hapus, maka R VR theta sama dengan K per 2 kalikan R pangkat 0 kalikan cos theta pangkat L pangkat 1 per L, atau sama dengan K per L kalikan 1 min L cos theta. Itu kalau misalkan contoh berikutnya, potensial V0 theta adalah untuk tertentu untuk suatu bola yang jari-jarinya R. Tentukanlah potensialnya untuk di luar daripada bola tersebut yang tidak ada muatannya. Oke? Contohnya misalkan seperti itu. Jika ini, pertanyaan saya menjadi mengapa airnya nggak ada? Karena kalau ada, nih, AL-nya harus sama dengan 0 untuk semuanya, karena V tidak, untuk menuju 0, kita tidak bisa mendefinisikan, ya, VR theta sama dengan BL kali L pangkat L plus 1 P0 kalikan cos theta. Jadi dalam kenyataannya kita hanya mencari BL saja. Bagaimana mengetahui BL? Nah, ini dengan potensial yang diketahui, yaitu kalau VR theta sama dengan BL cos theta kalikan P0 cos theta. Dan demikian,
kita dapatkan kalau dengan integralkan, ya, kita dapatkan BL sama dengan 2L plus 1 per 2 kalikan L pangkat L plus 1 kalikan 0 kali P P0 theta PL cos theta kali sin V. Kalau kita hitung, jadi nih, jadi PL-nya sama dengan ini. Setelah kita tahu PL-nya, maka penyelesaiannya menjadi selesai. Ya. Misalkan untuk suatu contoh berikutnya, yaitu uncharged metals yang jari-jarinya R, yang di luar itu dia punya medan listrik yang besarnya sama dengan E kalikan E0 per set. E0 kalikan set. Sumbunya pada sumbu set, ya. Nah, seperti ini. Dengan demikian, kalau ini potensialnya sama dengan min E0 set. Ini bolanya, ini muatannya min, ini muatannya plus, maka garis gayanya menjadi arah seperti itu. Dengan persamaan itu, kita bisa teruskan kalau untuk B sama dengan 0, maka konstante sama dengan 0, sehingga ini kalau untuk R sama dengan R, IV-nya sama dengan 0, kemudian kalau R jauh lebih besar R, ini nilainya sama dengan P0 theta. Sehingga kalau kita masukkan, ini sama dengan 0, yang BL sama dengan min AL kalikan R pangkat 2L plus 1. Sehingga VL-nya sama dengan ini. Ya, seperti itu. Prof, mohon maaf Prof, ini waktunya udah habis. Iya, terima kasih. Jadi saya sampai kesimpulan 2 ini sampai soalnya yang 2 itu, kalau misalkan potensialnya sebagaimana diketahui, sehingga kita bisa mencari PL sumbunya dari suatu potensial. Misalkan seperti ini. Ini soal dari mana? Nah, ini. Ya, terima kasih. Oke. Sampai ketemu pada kesempatan lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Sama-sama.